Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang menang oleh Ellen G. White, 30 Oktober 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya kami menjadi umat-umat yang rajin mempelajari firman Tuhan, hidup menuruti akan firman-Mu, dan menjadi saksi-Mu, ya Tuhan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Opa Hans Tikonuwu. Kepada Opa Hans, kami persilahkan. Shalom, selamat pagi. Bacaan Renungan Pagi 30 Oktober 2025 berjudul Timotius Pemuda Teladan. Ayat inti 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Prinsip-prinsip Timotius telah diteguhkan melalui pendidikan yang benar, sehingga ia layak ditempatkan sebagai guru agama bersama Paulus, Rasul Agung bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Ia masih muda, namun ia mengembang tanggung jawab besarnya dengan kelembutan Kristen. Ia setia, teguh, dan benar, dan Paulus menjadikannya rekan dalam pekerjaan dan perjalanannya agar ia dapat memperoleh manfaat dari pengalamannya dalam memberitakan Injil dan mendirikan gereja-gereja. Paulus mengasihi Timotius karena Timotius mengasihi Allah. Pengetahuannya yang cerdas tentang kesalehan yang dialami dan kebenaran memberinya keistimewaan dan pengaruh. Pengaruh moral dari rumahnya sangat kuat. Tidak berubah-ubah, tidak impulsif, dan tidak mudah berubah. Firman Allah adalah aturan yang membimbing Timotius. Banyak orang bergerak berdasarkan dorongan hati, alih-alih berdasarkan pengalaman dan penilaian. Namun Timotius merenungkan dan berpikir dengan tenang, bertanya di setiap langkah, apakah ini jalan Tuhan? Ia tidak memiliki bakat yang luar biasa, tetapi pekerjaannya berharga karena ia menggunakan kemampuan yang diberikan Allah sebagai karunia yang disucikan
dalam pelayanan kepada Allah. Roh Kudus menemukan dalam diri Timotius suatu pikiran yang dapat dibentuk dan dibentuk untuk menjadi bait bagi kediaman Roh Kudus, karena ia tunduk untuk dibentuk. Tujuan tertinggi kaum muda kita bukanlah mengejar sesuatu yang baru, melainkan menempatkan diri mereka di bawah ajaran kitab suci. Dengan demikian, mereka dapat memiliki sifat-sifat yang digolongkan sebagai yang tertinggi di sorga. Mereka akan menyembunyikan diri di dalam Allah, dan dalam semua ajaran mereka akan menyederhanakan kebenaran asli, sehingga tidak akan tampak asing melainkan akrab bagi pikiran orang lain. Mereka akan menenunnya ke dalam pikiran dan kehidupan praktis mereka sehari-hari. Kita melihat keuntungan yang Timotius miliki dalam teladan kesalehan dan kesalehan sejati. Kekuatan rohani yang nyata dari kesalehan di rumah, menjaganya tetap murni dalam perkataan dan bebas dari segala sentimen yang merusak. Sejak kecil, Timotius telah mengenal kitab suci. Ia memiliki manfaat dari kitab suci Perjanjian Lama dan naskah sebagian Perjanjian Baru, ajaran dan pelajaran Kristus. Karakter yang mulia dan menyeluruh tidak datang secara kebetulan. Karakter tersebut merupakan hasil dari proses pembentukan karakter di masa muda dan praktek hukum Allah di rumah. Letter 33 tahun 1897. Demikian bacaan renungan pagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata-layanan Opa Hans. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Tentang Timotius, Roh Nubuat berkata dalam The Acts of the Apostles halaman 203 paragraf 2. Ayah Timotius adalah seorang Yunani dan ibunya seorang Yahudi. Sejak kecil, ia telah mengenal kitab suci. Kesalehan yang ia lihat dalam kehidupan keluarganya sungguh sehat dan bijaksana. Iman ibu dan neneknya terhadap kitab-kitab suci senantiasa mengingatkannya akan berkat yang akan diperoleh jika melakukan kehendak Allah. Firman Allah adalah aturan yang membimbing kedua perempuan saleh ini. Ada peranan besar dan pengaruh besar dari ibu dan neneknya Timotius dalam hal kerohaniannya. Dan hasilnya adalah Paulus memanggilnya untuk menjadi rekan dalam pelayanannya. The Acts of the Apostles halaman 203 paragraf 3 berkata, Paulus melihat Timotius setia, teguh dan benar, dan ia memilihnya sebagai rekan dalam pekerjaan dan perjalanan. Mereka yang telah mengajar Timotius di masa kecilnya dihargai dengan melihat putra kesayangan mereka terhubung dalam persekutuan yang erat dengan sang rasul besar. Timotius masih muda ketika ia dipilih oleh Allah untuk menjadi seorang guru, tetapi prinsip-prinsipnya telah begitu kokoh melalui pendidikan awalnya sehingga ia pantas untuk menggantikan Paulus sebagai penolong. Dan meskipun muda, ia mengemban tanggung jawabnya dengan kelembutan Kristen. Upah pengajaran ibu dan neneknya Timotius membuahkan hasil yang membahagiakan. Timotius menjadi pelayan bersama rasul besar, yaitu Paulus. Bahkan Timotius, meski masih muda, menjadi seorang guru rohani. Itu sebabnya Paulus menuliskan ayat inti renungan pagi hari ini yang berkata dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Hal-hal inilah yang dinyatakan oleh renungan pagi hari ini. Christ Triumphant halaman 310 paragraf 2 berbunyi, prinsip-prinsip Timotius telah diteguhkan melalui pendidikan yang benar sehingga ia layak ditempatkan sebagai guru agama bersama Paulus, Rasul Agung bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Ia masih muda, yaitu Timotius, namun ia mengemban tanggung jawab besarnya dengan kelembutan Kristen. Ia setia, teguh, dan benar,
dan Paulus menjadikannya rekan dalam pekerjaan dan pelayanannya agar ia dapat memperoleh manfaat dari pengalamannya dalam memberitakan Injil dan mendirikan gereja-gereja. Namun meskipun menjadi rekan sekerja dengan Rasul Paulus, tetapi Roh Nubuat mengatakan tentang Timotius dalam Gospel Workers halaman 290 paragraf 1 yang berbunyi, pelajaran-pelajaran ini penting bukan hanya bagi para pendeta, tetapi juga bagi semua pekerja di pekerjaan Allah. Setiap orang hendaknya mempelajarinya dengan seksama. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. 1 Timotius 4 ayat 12-16. Mereka yang rindu untuk terlibat dalam pekerjaan Allah, sebagaimana Timotius, harus rajin belajar Alkitab dengan teliti. Dan ingat, Timotius tidak menerima bayaran apapun, tetapi dia dengan giat belajar dan bekerja bagi Tuhan dalam mengabarkan kebenaran. Serta tidak hanya itu, Gospel Workers halaman 440 paragraf 4 berkata, dalam pekerjaannya, Timotius senantiasa meminta nasihat dan bimbingan Paulus. Ia, yaitu Timotius, tidak bertindak berdasarkan dorongan hati, melainkan dengan penuh pertimbangan dan pikiran yang tenang, bertanya di setiap langkah, apakah ini jalan Tuhan? Ini adalah nasihat yang baik sekali bagi kita semua yang diajak bekerja sama dalam bekerja bagi Tuhan. Timotius sadar bahwa Paulus yang ajak dia dan yang pimpin dia. Karenanya Timotius selalu meminta nasihat dan arahan Paulus. Hal yang sama disampaikan oleh renungan pagi hari ini. Tidak sedikit orang yang diajak bekerja sama dalam pelayanan tetapi tidak berkenan dinasehati dan tidak berkenan diarahkan. Teladan Timotius kiranya menjadi bagian kita semua. Dan karena kehidupan Timotius yang demikian, membuat Paulus berkata kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman. Mereka yang satu roh akan mengalami hubungan seperti yang dimiliki oleh Paulus dan Timotius. Kiranya teladan Timotius menjadi bagian kita semua, teristimewa bagi orang muda dan juga kita orang yang sudah dewasa. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang menguatkan melalui teladan Timotius. Orang tuanya, khususnya ibu dan neneknya, mengajarkan akan kebenaran firman Allah dalam kehidupannya sejak kecil, hingga pada akhirnya menjadi seorang pemuda yang diajak oleh Rasul Agung, yaitu Paulus, untuk sama-sama melayani dan mengabarkan kebenaran. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan memiliki roh Kristus maka kami orang tua mengajari anak-anak kami dari kecil akan kebenaran, dan anak-anak pun juga penting memiliki roh Kristus agar bisa diajar dan mau belajar dengan teliti, agar menjadi saksi Tuhan yang penuh kuasa sebagaimana Timotius. Dan biarlah kami semua, baik muda maupun tua, menjadi pekabar-pekabar Injil kepada banyak orang. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.